BBC Global Newsbeat bersama saya Niki Aulia. Suara tembakan dilaporkan terdengar di kota Almaty, Kazakhstan setelah militer berupaya membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah. Kazakhstan berada dalam situasi darurat setelah kerusuhan terjadi di negara itu akibat kenaikan harga bahan bakar. Paus Fransiskus menilai orang-orang yang lebih memilih memelihara hewan dibandingkan memiliki anak telah bertindak egois. Menurutnya, keputusan itu adalah bentuk penyangkalan terhadap peran manusia sebagai orang tua. Apakah kamu ingin memiliki anak? Bagikan pendapatmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Seorang perempuan Inggris bernama Jo Georgiou membagikan kisahnya mengalami kanker sarkoma sinovial sejak didiagnosis pada 5 tahun yang lalu. Berawal dari benjolan kecil di kaki, penyakit itu membuat kaki Jo kini harus diamputasi. I set up an Instagram account and Saya membuat akun Instagram dan mendokumentasikan sebanyak yang saya bisa supaya orang-orang tahu apa itu sarkoma sinovial. Simak kisah Jo di bbcnews.com. Pemerintah Indonesia memangkas aturan karantina bagi pelaku perjalanan asal luar negeri dari 14 hari menjadi 7 hingga 10 hari. BBC. Tiket balap motor MotoGP Indonesian Grand Prix di Mandalika, Lombok yang akan digelar pada Maret mendatang telah mulai dijual hari ini. Harga tiket tersebut dibanderol mulai dari Rp115.000 hingga Rp15 juta. The Smile yang merupakan proyek sampingan Radiohead merilis lagu debut mereka berjudul You Will Never Work in Television Again. Proyek ini muncul setelah personil Radiohead, Thom Yorke, dan Jonny Greenwood ingin membuat musik di tengah lockdown akibat pandemi. Demikian Global Newsbeat. BBC. BBC Global Newsbeat bersama saya Niki Aulia. Polisi di kota Almaty, Kazakhstan mengaku telah membunuh puluhan pengunjuk rasa yang mencoba menyerbu markas polisi dan gedung lain pada Rabu malam. Kazakhstan berada dalam situasi darurat setelah kerusuhan terjadi di negara itu akibat kenaikan harga bahan bakar. Musisi perempuan berusia 20 tahun, Pink Panthers, memenangkan jejak pendapat BBC Sound 2022. Jajak pendapat itu memprediksi musisi berbakat yang akan menerobos industri musik pada tahun ini. Hal-hal seperti inilah yang membuat saya berusaha untuk terus maju. Simak tayangannya di bbcnews.com. BBC. Seorang pria bernama Michael Shanks telah berlari sejauh 2.300 km dalam 2 tahun terakhir. Dalam kurun itu, Michael telah berlari menjelajahi setiap jalan di kota Glasgow. Seberapa banyak bagian dari kotamu yang telah kamu jelajahi? Bagikan ceritamu di Facebook BBC News Indonesia. Tiket balap motor MotoGP Indonesian Grand Prix di Mandalika, Lombok yang akan digelar pada Maret mendatang telah mulai dijual pada hari ini. Harga tiket tersebut dibanderol mulai Rp115.000 hingga Rp15 juta. BBC. Pemerintah Indonesia memangkas aturan karantina bagi pelaku perjalanan asal luar negeri dari 14 hari menjadi 7 hingga 10 hari. Grup K-pop BTS membatalkan kunjungan mereka ke Amerika Serikat setelah perhelatan Grammy Awards 2022 diundur akibat lonjakan kasus Omikron. Acara penghargaan musik bergengsi itu semestinya digelar pada 31 Januari, namun diundur hingga waktu yang tidak ditentukan. Demikian Global Newsbeat. BBC. BBC Global Newsbeat bersama saya Niki Aulia. Polisi di kota Almaty, Kazakhstan mengaku telah membunuh puluhan pengunjuk rasa yang mencoba menyerbu markas polisi dan gedung lain pada Rabu malam. Kazakhstan berada dalam situasi darurat setelah kerusuhan terjadi di negara itu akibat kenaikan harga bahan bakar. Musisi perempuan berusia 20 tahun, Pink Panthers, memenangkan jajak pendapat BBC Sound of 2022. Jajak pendapat itu memprediksi musisi berbakat yang akan menerobos industri musik pada tahun ini. Hal-hal seperti inilah yang membuat saya berusaha untuk terus maju. Simak tayangannya di bbcnews.com. BBC. Seorang pria bernama Michael Shanks telah berlari sejauh 2.300 km dalam 2 tahun terakhir. Lewat berlari, Michael mengaku telah menjelajahi setiap sudut dan jalanan di kota Glasgow. Seberapa banyak bagian dari kotamu yang telah kamu jelajahi? Beri komentar di Facebook BBC News Indonesia.
Bek timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam telah memperpanjang kontraknya dengan klub Korea Selatan Ansan Greener hingga 2023. Pemain berusia 22 tahun itu dianggap berpenampilan baik pada musim lalu. BBC. KPK menyita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, pada Rabu lalu. KPK telah menangkap 14 orang sejauh ini terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan. Grup K-pop BTS membatalkan kunjungan mereka ke Amerika Serikat setelah perhelatan Grammy Awards 2022 diundur akibat lonjakan kasus varian Omicron. Acara penghargaan musik bergengsi itu semestinya digelar pada 31 Januari, namun diundur hingga waktu yang tidak ditentukan. Demikian Global Newsbeat. BBC.